Halo anak-anak, berjumpa lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia. Ya, kita kali ini masih meneruskan pelajaran 2 minggu yang lalu tentang dongeng. Kita kembali akan belajar tentang dongeng. Tema kali ini yaitu memahami isi dalam dongeng. Ya, bagaimana cara supaya kita dapat memahami isi dalam dongeng. Yuk, kita simak sama-sama. Anak-anak, kita dapat memahami isi dongeng dengan membaca secara cermat, dengan menjawab pertanyaan berdasarkan kata tanya yang ada. Di sini ada 6 kata tanya, yaitu kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Informasi dalam dongeng dapat ditulis dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran membuat orang yang membacanya akan lebih mudah memahami dan mengingat isi dongeng. Nah, anak-anak, di sini ada sebuah dongeng yang berjudul Kisah Petani dan Anak Harimau. Di sebuah desa di Pulau Jawa, tinggallah seorang kakek. Ia terkenal baik hati dan ramah. Namanya Ki Maulaya. Para warga sangat segan dan mengagumi beliau. Sifatnya yang arif dan bijaksana sering dijadikan tempat bertanya ketika ada perselisihan. Suatu hari, Ki Maulaya pulang dari sawah. Di tengah-tengah perjalanan menuju rumahnya, Ki Maulaya terhenti oleh suara yang didengarnya. Ia pun mencari dari mana suara itu berasal. Dia menemukan sebuah lubang jebakan. Dilihatnya ada 3 ekor anak harimau yang terjebak dan tidak bisa keluar. Melihat bahwa binatang yang dia temukan bisa membahayakannya, dia pun tertegun sejenak. Setelah beberapa saat terpaku, Ki Maulaya dapat menekan rasa takutnya. Aku percaya bahwa kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Maka dikeluarkannya satu persatu harimau itu. Setelah semua terangkat, ia pun naik keluar dari lubang itu. Baru saja dia sampai di atas, tiba-tiba dari semak belukar keluar seekor harimau yang sangat besar. Harimau itu adalah 3 anak harimau yang dia tolong. Ki Maulaya pun gemetar dan berkeringat dingin. Namun, dia mengendalikan rasa takutnya. Ia hanya pasrah pada kehendak Sang Pencipta. Harimau itu mendekatinya sambil mengendus-endus Ki Maulaya. Lalu dia pergi membawa anak-anaknya. Harimau itu sering menunggui Ki Maulaya ketika di sawah dan menjaganya dari bahaya hewan buas. Dan apa yang diyakini Ki Maulaya terbukti. Kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Nah, anak-anak, tadi kita sudah membaca dongeng. Nah, informasi dalam peta pikiran ditulis dengan bahasa yang singkat dan mudah dipahami. Nah, anak-anak, di sini ada contoh peta pikiran lewat pertanyaan. Mana intinya tentang kisah petani dan anak harimau. Peta pikirannya ada yang ke kanan, ke kiri, ke atas, dan ke bawah. Dalam peta pikiran ada
pertanyaan siapa tokoh dalam dongeng tersebut. Terus ada apa yang dilakukan oleh Ki Maulaya. Nah, yang ke bawah, apa yang terjadi antara Ki Maulaya dengan induk harimau. Yang ke sebelah kiri, mengapa Ki Maulaya merasa takut. Menemukan isi dalam dongeng. Dongeng merupakan cerita yang benar-benar tidak terjadi. Kita dapat menemukan isi pesan dalam dongeng. Pesan biasanya berisi anjuran agar kita berbuat kebaikan. Dongeng tentang hewan. Ada berbagai jenis dongeng. Salah satunya adalah dongeng tentang hewan yang disebut dengan fabel. Fabel adalah dongeng yang tokohnya hewan. Fabel juga berisi pesan atau amanat. Saat kita menceritakan amanat fabel, sebaiknya menceritakan isi fabel secara runtut dan harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami agar orang lain yang mendengarkannya bisa mengerti isi ceritanya. Menyampaikan pesan dari fabel dengan bermain peran. Nah, memahami isi dongeng dapat membantu kita untuk memperagakan dongeng. Untuk memperagakan dongeng, kita harus mencatatlah unsur-unsur yang ada. Pahami tema, alur, dan penokohannya. Dongeng yang diperagakan dengan baik akan mempermudah penonton memahami pesan yang ingin disampaikan. Nah, anak-anak, demikian penjelasan singkat. Semoga semuanya bisa mengerti penjelasan tentang bagaimana kita memahami isi dongeng. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan. Pertanyaannya tentang kisah dongeng yang di awal tadi sudah dibacakan. Oke, sampai di sini